Halo semuanya, jumpa lagi dalam kelas Minar Agustinus. Nah, dalam video kali ini kita akan membedah buku Confessiones bagian buku ke-10. Nah, tetapi sebelum itu kita akan melihat sekilas tentang biografi dari Agustinus. Aurelius Agustinus adalah seorang bapa gereja yang lahir pada tahun 354 Masehi di Tagaste, sebuah kota kecil di dekat Kartago yang dekatnya dekat kota Tunis sekarang. Ia adalah anak dari Santa Monica dan Patricius. Ia adalah seorang filsuf dan sekaligus teolog. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam filsafat abad pertengahan. Sebelum ia menjadi seorang Katolik, ia sempat berkenalan dan mengikuti ajaran Manikeis. Lambat laun, ia menyadari bahwa ada kejanggalan dalam ajaran Manikeis. Kemudian, ia berpaling dari Manikeis hingga akhirnya ia menjadi seorang uskup untuk wilayah Hippo di daerah Afrika Utara. Ketika ia menjadi seorang uskup, ia banyak menuangkan buah pikirannya lewat karya-karyanya. Salah satu karya Agustinus yang terkenal adalah Confessiones atau pengakuan-pengakuan. Dalam bab pertama Confessiones, ia menggambarkan saat-saat sebelum pertobatannya sebagai masa yang membuatnya resah dan bingung akibat keterpecahan hatinya. Dalam bab selanjutnya, ia menjelaskan mengenai kenangan atau memoria yang memuat berbagai refleksi atas pengalaman, kesadaran, dan juga waktu. Yang menjadi ciri khas dari Agustinus, yang juga kita temui nanti dalam buku sebelumnya, ialah keterarahannya pada Tuhan. Dengan iman, manusia dapat mengembangkan berbagai kemungkinan pengetahuannya. Dan itu juga sebaliknya, dengan pengetahuan, manusia dapat meneguhkan imannya. Crede ut intelligas, intellige ut credas. Dalam pembahasan bab sebelumnya, nampak bahwa Agustinus masih banyak berkutat pada autobiografinya, termasuk bagaimana ia mulai beralih dari ajaran Manikeis menuju iman Kristiani. Ketika masuk dalam buku 10 Confessiones, mulai terlihat adanya peralihan dari autobiografi Agustinus menuju analisis permasalahan filosofis dan juga teologis. Terlebih dalam buku 10a, kita telah belajar mengenai memori atau ingatan, di mana memori atau ingatan memiliki kekuatan yang mendalam dan tidak terbatas. Pada buku 10 bagian Romawi 23, poin 33, dibuka dengan gagasan tentang keinginan semua orang untuk bersukacita dalam kebenaran. Baginya, sukacita yang sejati dan terbesar ialah sukacita dalam Tuhan. Kemudian, ia memperkuat argumennya dengan proposisi lebih lanjut bahwa kegembiraan yang dicari secara universal dalam hidup bahagia haruslah merupakan sukacita dalam kebenaran. Jadi, kita tahu bagaimana mencari hidup bahagia bukan karena kita mengingat kegembiraan tertentu, tetapi karena kita mengingat akan kebenaran itu sendiri. Agustinus menegaskan bahwa keinginan akan kebenaran setidaknya sama universal dengan keinginan akan kegembiraan. Hal ini juga terkait dengan gagasannya, yakni tak seorang pun ingin ditipu. Dalam bagian 23.33. Kemudian Agustinus memberikan 3 poin kesimpulan. Yang pertama, Tuhan memang benar-benar tinggal dalam ingatan manusia. Sejak saat ia mengenal Tuhan, ia tidak pernah melupakan Tuhan, yang adalah kebenaran yang sesungguhnya. Sejak ia mengenal Tuhan, Tuhan tinggal dalam ingatannya. Yang kedua, Tuhan yang tinggal dalam ingatannya tidak tinggal seperti sebuah benda yang menempati suatu tempat atau suatu ruang.
Ia tidak menemukan Tuhan di tengah-tengah gambaran-gambaran benda-benda jasmani. Dia tidak bisa menemukan Tuhan dalam indera ataupun dalam emosi. Dia juga tidak bisa menemukan Tuhan sendiri di dalam pikirannya yang terlalu berubah-ubah. Satu hal yang pasti yang bisa kita temukan ialah Tuhan menyertai Agustinus, sementara Agustinus masih mencari Tuhan di tempat yang lain. Poin yang ketiga ialah Agustinus menemukan Tuhan hanya dengan fakta bahwa Tuhan melampaui semua pikiran manusia. Tuhan berada di atas semua aspek pikiran. Dengan demikian, pencarian akan Tuhan tetap merupakan pencarian ke dalam, bukan keluar. Kemudian, pada bagian kedua buku 10, Agustinus menjelaskan tentang bagaimana manusia berjuang untuk melawan keinginan-keinginan dirinya. Mungkin bagian ini ditulisnya sebagai tanggapan yang rendah hati terhadap pengetahuan tentang Tuhan yang telah ia klaim sebelumnya. Dalam bagian ini, ia mengakui cara-cara di mana ia masih terpisah dari kehidupan yang benar-benar atau hampir mustahil untuk dapat mencapai hidup yang saleh. Pada bagian Romawi 30.41 hingga bagian Romawi 34.53, Agustinus menyampaikan tentang keinginan daging. Agustinus masih diganggu oleh gambar-gambar erotis, bahkan dalam mimpinya ia juga diganggu oleh gambar-gambar yang erotis. Ia menamai pengalaman itu sebagai tertidur bersama dengan tubuhnya. Gambaran-gambaran itu dirasakan sangat mirip dengan perbuatan dalam dunia nyata. Makanan juga mengandung kesenangan yang berbahaya bagi Agustinus. Ia berjuang untuk mengonsumsi makanan seolah-olah ia mengonsumsi obat. Ia melihat bagaimana nafsu merupakan hal yang kotor, bukan makanan yang kita makan. Ia juga menjelaskan bagaimana potensi keterikatan pada hal-hal duniawi yang juga berbahaya, sebab dengan demikian manusia bisa saja mengorbankan Tuhan sendiri. Pada bagian Romawi 34.51 hingga bagian Romawi 36.58, Agustinus menjelaskan bahwa godaan akan penglihatan menjadi kendala yang berikutnya. Rupa-rupa indah beraneka ragam, warna-warna hidup yang segar memang menjadi nikmat di mata. Inilah yang berbahaya, sebab bisa-bisa jiwanya tertawan oleh kenikmatan penglihatan itu. Ia kemudian mengaitkan sebagian besar keterikatan palsu pada keindahan duniawi dengan kebingungan dalam hal cara dan tujuan. Karenanya, keindahan artistik tidak boleh berlebihan dan seni tidak boleh dibuat tanpa pertimbangan moral yang cermat. Pengalaman melihat sebenarnya memang merupakan urusan mata, tetapi kata ini juga dipakai untuk indera-indera lain apabila orang mengarahkannya untuk maksud hendak mengetahui sesuatu. Ada banyak kegiuran dalam pengejaran itu yang hanya disebabkan karena nafsu mencoba dan mengetahui. Agustinus melanjutkan pengakuannya pada bagian Romawi 36.59 hingga Romawi 39.64 dengan penjelasannya akan kenikmatan yang ia rasakan ketika ia sedang menikmati perasaan kekuasaan dan kemuliaan tertentu ketika dipuji. Dalam perangkap kesenangan pujian itu, ia tidak lagi mencari kesenangan dalam kebenaran Tuhan, tetapi mencarinya dalam muslihat orang dan suka dicintai atau ditakuti oleh orang lain, bukan karena Tuhan, tetapi karena keangkuhan. Baginya, pujian seharusnya hanya menyenangkan dia sejauh itu mampu mengungkapkan manfaat yang sebenarnya yang diperoleh oleh orang lain dari dirinya. Ego, menurutnya, seharusnya tidak menjadi fokus dalam pujian, karena itu bukan Tuhan
yang layak dipuji dan layak dimuliakan. Pada akhirnya, Agustinus merasa dia tidak bisa menemukan tempat yang aman bagi jiwanya selain dalam Tuhan. Dia harus melakukan yang terbaik melawan pemahaman dosa dari semua sisi dan memiliki iman bahwa Tuhan akan mengasihani dia. Buku 10 ini diakhiri dengan sebuah catatan yang menentang penglihatan tentang Tuhan yang diklaim oleh para Neoplatonis. Mereka mencari perantara untuk memurnikan mereka, tetapi perantara itu bukanlah perantara yang sesungguhnya, atau dengan kata lain, perantara palsu. Bagi Agustinus, perantara yang sesungguhnya antara Allah dan manusia bukanlah perantara palsu, tetapi Kristus yang di dalamnya Agustinus menempatkan semua harapannya. Dalam buku 10b ini, kita juga bisa menemukan pemikiran-pemikiran filosofis dari Agustinus. Di sini, saya akan bagi dalam 4 poin. Yang pertama ialah soal memori, yang kedua teodisi, lalu yang ketiga soal epistemologi atau tentang pengetahuan, dan yang keempat ialah soal etika. Yang pertama soal memori. Dalam buku 10b ini, Agustinus masih menyinggung soal memori atau ingatan dalam diri manusia. Dalam hal ini, ingatan manusia dikaitkan dengan Tuhan yang keberadaannya melampaui semua level ingatan. Melalui ingatan yang memiliki kekuatan yang mendalam dan tak terbatas itulah, manusia berusaha menemukan Tuhan yang tinggal di dalamnya. Apa yang ada dalam ingatan itu berupa konsep. Tuhan yang tinggal dalam ingatan tidak pernah Agustinus lupakan sejak pertama kali ia mengenal Tuhan. Dalam ingatan pula tinggallah gambaran-gambaran akan hal-hal yang pernah ia lihat atau hal-hal yang pernah ia kenal, termasuk juga soal godaan-godaan duniawi. Gambaran-gambaran itu seakan-akan melekat erat, sebab bisa menguasai diri Agustinus, bahkan ketika ia sedang tertidur. Dalam tidurnya, ia seakan-akan menjadi tidak berdaya karena gambaran itu memberikan kenikmatan dan juga persetujuan, bahkan hingga dirasanya seperti perbuatan dalam dunia nyata. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan dari ingatan yang begitu mendalam dalam diri manusia. Yang kedua, soal Tuhan. Dalam pengakuan-pengakuannya, memang nampak bahwa Agustinus selalu mengarahkan setiap penjelasannya pada Tuhan. Hal ini juga terdapat dalam buku 10b, di mana Tuhan dikatakan sebagai Sang Kebenaran Sejati. Kebahagiaan yang diinginkan oleh setiap orang sebenarnya berasal dari Tuhan. Maka orang yang mencari kebahagiaan sebenarnya adalah orang yang mencari Tuhan. Akan tapi mungkin mereka masih belum mampu untuk menerima dan menemukannya, sebab diperlukan niat dan juga kesalehan untuk mampu sampai pada pengetahuan akan Tuhan dan bahkan untuk sampai pada Tuhan sendiri. Tuhan juga melampaui semua level ingatan. Agustinus belum mampu menemukan cara yang pasti bagaimana Tuhan tinggal dalam ingatannya. Tetapi ia mampu melihat bahwa Tuhan bersemayam di mana-mana bagi semua orang yang mencarinya dan menjawab mereka sekaligus. Agustinus juga menyatakan bahwa tak ditemukan tempat yang aman bagi jiwanya selain dalam Tuhan. Yang ketiga ialah epistemologi atau tentang pengetahuan. Dalam epistemologi, Agustinus sempat menyinggung bahwa pikiran manusia itu berubah-ubah. Dengan demikian, ia bersifat temporal. Pikiran yang berubah-ubah itulah yang membantunya untuk mencari Tuhan.
Ia sudah menjelajah dunia luar lewat inderanya. Melalui pengamatan indera itu, ia masuk ke dalam relung-relung ingatannya dengan keluasan-keluasan yang begitu besar. Dengan demikian, pencarian itu sebenarnya bukanlah pencarian keluar, melainkan kembali ke dalam diri manusia. Melalui jiwa, manusia akan mampu sampai kepada Allah. Agustinus juga menyatakan bahwa Tuhan sebagai cahaya yang ditanyainya ketika ia hendak mengetahui sesuatu. Hal ini berkaitan dengan iluminasi, di mana manusia memerlukan berkat terang dari Allah untuk mampu memahami kebenaran kekal. Yang keempat ialah soal etika. Agustinus juga berbicara soal etika, terlebih mulai bagian Romawi 30.41. Ia menyebutkan adanya godaan-godaan duniawi yang muncul lewat indera-indera manusia, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Ia menceritakan pergulatannya melawan godaan-godaan itu untuk mampu memiliki kehidupan yang benar-benar saleh, terutama untuk mampu sampai kepada Tuhan yang adalah kebenaran yang sejati. Ia juga menyebutkan bahwa semua orang pada dasarnya menginginkan kebahagiaan, dan kebahagiaan sejati itu ada dalam Tuhan, Sang Kebenaran Sejati. Bukan warna yang indah dan menarik, serta warna-warni yang menjadi kebaikan, tetapi Tuhan adalah kebaikan sejati yang mampu memberikan kebahagiaan yang sejati. Hal ini menunjukkan sisi eudaimonistik dari etika Agustinus, di mana setiap orang ingin hidup bahagia, dan kebahagiaan yang sejati ditemukan hanya dalam Tuhan. Pencapaian kebahagiaan akan menciptakan kesempurnaan moral dalam diri manusia. Dalam pergulatan Agustinus untuk melawan godaan-godaan indrawi itu, secara implisit ia menunjukkan bagaimana manusia yang pada dasarnya memiliki kehendak bebas untuk mengarahkan hidupnya pada Tuhan atau malah berbuat dosa dan menjauh dari Tuhan. Dengan kehendak itu, manusia diandaikan, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Agustinus, mencari kebaikan dan kebenaran abadi, yakni Tuhan sendiri. Dengan demikian, kebaikan moral itu terletak dalam keterarahan pada Tuhan dan kemampuan manusia untuk mengontrol indera agar selaras dengan arah itu. Apabila manusia berbalik dari keterarahan itu, maka ia akan memunculkan kejahatan dan melenceng dari tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Demikian pembahasan kita mengenai buku 10B dari Confessiones karya Agustinus. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video-video selanjutnya.